Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi amma ba'du. Bapak Ibu lan sedaya ingkang Allah hormati, moga sarengan kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian mengucapkan biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Ini dalam menikah kula panjenengan sami saged makapal tunggal wonten menika majelis lan mugi-mugi kula panjenengan sami pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mutan supaya salawat wa salam mugi tansah qudwatu dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambat dumateng keluarga, para sahabat dan kaum muslimin muslimat, lan mugi-mugi kula panjenengan sami pikantuk syafaatipun benjang wonten ing yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu lan sedherek kangge ngreksa, kangge jaga iman kula panjenengan sami, monggo kula panjenengan sami diantaranya adalah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim, siji tambah ilmune, ya mungkin nomor lorone tambah imane, nomor telune tadi tambah ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Terus nomor berikutnya tambah barokahipun rizkinipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun paringaken dumateng kula panjenengan sami. Insyaallah pada tambah rezekinipun. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu lan sedherek wonten ing kesempatan minulya menika kawula badhe ngaturaken sekedhik nginging kepripun caranipun kula panjenengan sami anggenipun meraih kebahagiaan dengan cara yang sederhana, dengan cara yang mungkin tidak terlalu sulit bagi kita. Bapak Ibu lan sedaya, wonten ing setunggalipun riwayat dipun riwayataken 5 hal jika dimiliki oleh seseorang maka dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah selalu membaca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dari waktu ke waktu. Jadi senantiasa gemar senang membaca la ilaha illallah. Secara lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat tahlil, kalimat tasbih, kalimat yang mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, yaitu jika ditimpa musibah dia senantiasa mengucapkan atau membaca nopo
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu disambung dengan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian yang ketiga, jika ditimpa rahmat ia selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, jika akan memakai sesuatu atau memulai sesuatu dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kelima, jika terlanjur berbuat dosa atau khilaf dia mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Nah ini diantaranya. Sehingga upaya ini hendaknya kita senantiasa melakukan agar kita ini terjaga rasa bahagia kita hidup di dunia. Karena kalau jenengan sami teng dunia jadi kepengennya bahagia. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhir. Bahagia nang aring alam dunia lan bahagia nang aring alam akhirat. Maka dari yang saya sampaikan ini mari kita uraikan satu persatu. Yang pertama, ini penjelasan para ulama dari berbagai sumber, berbagai hadis, berbagai keterangan di dalam Al-Quran juga. Setiap akan memulai suatu kebaikan hendaknya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kebaikan apapun lebih mulia apabila kita mengucapkan dengan memulai membaca kalimat Allah, yaitu basmalah, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Inilah yang menjadi pembuka kebaikan ketika kita melakukan sesuatu kebaikan. Lalu pertanyaannya, kalau melakukan perbuatan maksiat, perbuatan buruk, naik bismillah pripun? Bismillahirrahmanirrahim, nyolong. Nah, ini mboten pas niku nggih. Jadi menyebut nama Allah adalah dalam hal kebaikan. Terutama adalah kebaikan-kebaikan yang secara syar'i itu adalah memang diizinkan, ya. Kebaikan apa saja ketika kita dalam urusan dunia maupun dalam urusan ibadah, kita diupayakan senantiasa memulai dengan basmalah, yaitu lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pemurah, Ar-Rahimi yang maha pengasih. Ar-Rahman adalah sifat kasih sayang Allah yang dicurahkan kepada semua makhluknya. Wong Islam ya uli Rahman, wong kafir ya uli Rahman. Tumbuh-tumbuhan mendapatkan kasih sayang dari Allah, binatang juga mendapatkan kasih sayang dari Allah, alam semesta ini mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk pulau panjenengan sami seniki lagi mengalami hawa adem nggih. Nah, rata-rata teng pundi pada ngetitir. Terutama nek metu maring dalan gitu nggih. Nek mlaku kayaknya rapati nemen kerasa ademe nggih, tapi nek numpak pit motor apa maning mboten jaketan nggih. Oke, kayaknya niku nggih. Nah, ini kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi semua yang diberikan Allah kepada kita di dunia ini adalah bukti bahwa Allah itu menyayangi kula jenengan sami. Ya anane hawa adem, anane hawa panas niku kan silih berganti. Nggih.
Jajal umpamane kalau jenengan kami adem terus nah jam 12 awan rasane adem. Jam 12 awan kayak jam 12 wengi. Nah ini kasih sayang Allah. Tapi kasih sayang Allah di akhirat nanti itu tidak semuanya mendapatkan. Nah inilah yang membedakan kita orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Jadi kalau jalan samin insya Allah ini termasuk golongannya sing mendapatkan kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat. Nah, ini makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Maka hendaknya kita berusaha untuk memulainya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya umpamane arep maem ya minimalnya Bismillah nggih. Utawane arep numpak kendaraan, arep munggah kendaraan, kalau kita hafal doanya secara khusus itu bagus, tapi kalau tidak minimal kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar perjalanan kita, agar usaha kita, agar kerja kita, agar ikhtiar kita ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah setelah selesai kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Alhamdulillah utawi sekaya puji patang perkara. Napa niku puji patang perkara niku? Yang pertama adalah pujian kita kepada Allah. Itu sudah otomatis pujian kita kepada Allah. Jadi termasuk kita ini memuji kepada Allah antara lain dengan mengucapkan kalimat-kalimat tasbih, kalimat tahlil itu. Kemudian yang berikutnya adalah pujian manusia terhadap sesama manusia. Itu juga merupakan pujian hakikatnya kepada Allah. Jadi kita memuji orang lain itu adalah hakikatnya memuji kepada yang menciptakan orang itu sendiri, yaitu Allah. Kemudian yang ketiga, pujian kita terhadap makhluk Allah yang lain. Nah misalnya jenengan apa misalnya semangka gede banget ya, karena semangka 10 kilo. Masya Allah, alhamdulillah kita kirimi semangka 10 kilo. Wah, semangka tidak berbiji. Alhamdulillah, main teman dia semangkane bisa digawang kok malam kemis dia nangaring batul hak separoh. Nah kita memuji terhadap ciptaan Allah itu hakikatnya adalah memuji kepada Allah. Ana wit misalnya wit kelapa dhuwur banget, wit kelapa 30 meter. Wah, main temen wit kelapa 30 meter nah. Luar biasa ya Gusti Allah. Oh ya teh cilik-cilik tapi akeh wit kelapa tapi kuat nggih. Ya. Ini luar biasa. Wit albi sing oyote gede kadang malah rubuhan kena angin. Wit kelapa sing nang pinggir laut, pinggir sungai, pinggir kali. Mungkur doyong rok ya. Nah, kita ini memuji kepada makhluk Allah. Terus anak binatang, anak kewan, anak apa sing luar biasa. Misalnya kewan cilik banget iki ya. Anak kewan gede banget ya. Nah kita memuji atau menyanjung kepada makhluk Allah, hakikatnya kita ini adalah memuji, menyanjung atau mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat yang disebut dengan segala puji bagi Allah adalah pujian Allah kepada makhluknya. Contohnya teng pundi? Misalnya wonten ing surat Al-Qalam napa nggih, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya pada engkau Nabi Muhammad terdapat akhlak yang agung. Gusti Allah ngalem maring Kanjeng Nabi. Nah, berarti Gusti Allah ngalem maring makhluk ya. Nah, ini juga pada hakikatnya adalah pujian itu adalah untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebagaimana dalam surat Al-Qalam apa ya Mas Arif ya, innaka la'ala khuluqin adzimin. Jadi inilah Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk menjaga stabiliser iman kita, kebahagiaan kita senantiasa diantaranya adalah dengan mudah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mangke kula jenengan sami pun kondur saking mriki rampung alhamdulillah. Arep maem arep madang bismillah wis rampung alhamdulillah. Alhamdulillah. Wis biasanya antuk mien ya, siki mah jarang kok ngantuk siki. Ya. Lalu yang ketiga, ketika terlanjur mengucapkan perkataan yang tidak ada manfaatnya, perbuatan yang salah, perbuatan dosa, astagfirullahaladzim, saya mohon ampun kepada Allah. Jadi kalimat ini adalah cara nikune menjadi kebiasaan. Astagfirullahaladzim. Kene aku mau kelalen ora sembahyang ya. Mau mangkat karnaval jam 10. Bali-bali tengah 6. Mangkat ngana dandan apa? Didandani orang rampung-rampung. Mangkat karnaval orang mangkat-mangkat, bahasa rampung arep maghrib. Kayane wingi katran iku sing mboten salat niku. Terutama sing didandani. Sing ora didandani bae akeh sing jam 10, jam 11 wis mapan nang aring niku. Ya. Iya. Nanti saya mengusulkan ini, menyurati ini agar besok tidak ada karnaval siang hari. Iya. Niku jananu diwolak-walik kan angel bae sini ku. Pagi mulainya ya. Ya mulainya malah nek bisa bar subuh gitu. Main kayak pengajian akad pagi main. Suka subuh banget. Iya. Jam itu, jam 9 apa jam 10 kan rampung ya. Panitiane ya kepenak, pendampingnya kepenak, pesertanya kepenak. Kan patut-patutnya bar karnaval tuli pada jagongan makan-makan bersama. Dugi mau lagi, wis kesel rengok kencot melak, ketabrak maghrib. Maghrib ini dereng rampung tuh. Berarti melu nonton ya. Krungu kang kene nggih. Nggih, pas komat niku buntute nang aring ngarep Jogja. Komat maghrib, Pak. Komate kita. Pas adzan niku buntute nang kene sekitar kamar. Buntute sing paling mburi. Arep kepriwe jajal. Jadi ya ini kita memperbanyak istighfar mengenai astagfirullahaladzim. Saya mengabari detik ini belum selesai astagfirullahaladzim. Jadi kita ini gemar mengucapkan istighfar. Nggak ngresiki dosa-dosane sing pirang-pirang. Ke panitiane kan gasang-gasik ya, nunggune tekan rampung kan kudune kaya gue. Arep salate ya angel, nah ono pesertane kan ora liren-liren kaya niki. Ya pokoknya jadi ribet lah. Mending wayangan sisan malah genah nggih, penak ditinggal lungaken malah. Malah pikiran saya wis
Wae karnavalnya 5 dina yang penting esuk terus. Dan pakai hiburannya mau jenang itu. Amung dia mau jenang nginep 5 dina ngapa sih nonton karnaval. Sedina TK PAUD, sedina SD, sedina SMP, sedina maning SMA, SMK, MA, sedina maning umum, sedina maning khusus mobil. 6 dina Bu, rame banget. Pokoknya bakule laris, jajane laris. Sing penting esuk nggih. Ya, mohon dukungannya, nanti kita akan menyampaikan baik secara tertulis maupun kita kalau misalnya dialog ya kita siap. Nah, ini kita gemar mengucapkan istighfar. Tapi aja gampang nak langkau gampang istighfar kulir beres. Artinya kita sebagai manusia itu kan kadang-kadang kelalen gitu. Sifatnya menungsa itu kadang salah, kadang kelalen. Kadang-kadang lorone wis salah, kelalen. Iya gue. Misalnya yang mohon maaf dan salah ya kelalen. Wong puasa kok nyolong. Tulis salah kok. Wis nyolongnya panganan terus dipangan. Dia jenengane wis salah ya kelalen. Nah, dia tumpuk-tumpuk dosanya. Ya ki puasa nyolongnya panganan terus bar nyolong terus dipangan. Wis puasane anu kelalen, khilafe dosane ya dilakoni. Nah, itulah manusia Bapak Ibu. Yang penting kita jangan ada unsur kesengajaan. Kalaupun kita berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat apa aja diworo-woro. Jangan bangga, jangan pamer dengan dosa-dosa, tapi kita hendaknya mengajukan, menyampaikan curhatnya maring Gusti Allah. Jangan sampai. Karena kalau nanti semua orang tahu itu kan kita jadi susah untuk menghapusnya. Maka jangan sampai kita ini bangga dengan dosa-dosanya, tapi kita malu dengan dosa kita. Nah, astagfirullahaladzim, saya mohon ampun kepada Allah yang maha agung, sing biasane sing kaya mau diarani istighfar. Istighfar gue sarana diantaranya bagi kita dalam rangka kita bertaubat kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kamu sekalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ya, untuk setitik. Dosa-dosanya kadang-kadang banter banget, golek istighfar anu kurang banter. Karena setiap hari kalau kita niat berbuat buruk durung dicatat, tapi nek niat berbuat baik wis dicatat. Mangkane ayo pada niat apik sing akeh. Nggih. Karena niat itu adalah sebagian dari ibadah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niat. Jenengan misalnya siki loh, wedang apa ke? Dobel. Nah, jenengan niat misalnya daripada lorong esuk tak tambah wedang siji maning esuk lah bajigur. Nah, misalnya jenengan niat tok, Bu. Wis ditulis iki malam Kamis ngesuk aku arep nggawa wedang bajigur. Bajigur sih wedang apa ya? Wedang anget-anget kayak ya. Bapak ada karo saya ora?
Ya kan wis ngesung kok panas sing gak contone. Nah. Misal niku nggih. Nah ini sudah dicatat ini kebaikannya. Ya jenengan niat bae nang ati siki, niat misal iki kan nggo contoh. Umpamane ngesung gawa temenan ganjarane tambah. Nek ngesung jenengan ora sida gawa wedang, bajigur. Wis oleh ganjaran apa mikir niat. Aku duwe kae nang omah jae urung tek bebek nang aku ngesuk tek bebek tek gawe wedang jae misalnya. Ini wedang jahe apa kopi sih ya? Oh jahe. Ya jahe yang suka ada anu sing niat gawa jahe diganti sing siki wis gawa jahe ngesuk gawa maning. Nah, misalnya. Misalnya itu. Jadi kalau kita niat kebaikan itu sudah luar biasa. Ya. Makanya perbanyaklah kita niat dalam hal kebaikan. Aku ngesuk nang duit akeh kepengen niat zakat. Nah, kan wis diniati zakat. Misalnya, ini sudah dicatat sebagai kebaikan. Tapi kalau keburukan ditunggu ya. Ngesuk dilakoni apa ora ya, nek dilakoni berarti dicatat sebagai keburukan maksiat dosa. Nek ora sida dilakoni ora sida. Berarti dia bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, ini yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Kemudian yang keempat, jika ingin melakukan sesuatu selalu dia mengucapkan atau ketika berjanji dia mengucapkan insya Allah. Ini saya sanggup. Jadi semoga Allah mengizinkan kepada saya. Tapi insya Allah kalau jenengan sami gue utuh anu nggo nolak. Tapi anu bener-bener yuk, engkau kondangannya bareng ya insya Allah. Nah, padahal anu ora arep gue. Anu ngono lakan salutan. Nek wis insya Allah gue sama dengan kurang lebih pasti saya akan iya. Nah, cuma itu disandarkan kepada Allah. Karena kan kita tidak tahu misalnya ada halangan. Jenengan wis janjian yang kok kondangan ya bar maghrib mari kono kowe konjean insyaallah ya wis mau ketemu nang pos ronda. Nah, temenan Bu bar salat maghrib nggih tongkrong nang aring pos ronda. Tapi umpamanya kadang-kadang kan kula jenengan sebagai menungsa jik-jik ora dinyana-nyana siji kelalen. Nah, ini penyakit sing mendenangel tambane kowe. Nomor lorone ada halangan misalnya. Ada halangan misalnya tidak enak badan, kemudian ada keperluan yang lain dan lain sebagainya. Maka kalau kita tidak bisa berusaha kita ngabari. Punten yo, aku ora bisa siki, ki aku anaknya rewel. Nah, orang belum ditinggal kan bisa saja misalnya. Maka ketika kita mengucapkan insya Allah ini adalah sesuatu yang sudah 99% kita ini kecenderungan ke arah sana. Aja kayak insya Allah kayak wong nangkan-nangkan aku nunggu nolak halus-halusan. Kok kondangan bareng ya, kok batur ya insya Allah. Nah. Jadi insya Allah nunggu nolak kayak gue main kon bom sih dijak ngomong gue. Padahal anu nang atine beboh temen aku karo kami salah. Ya nek kira-kira ora, nggih pangapunten yo aku ora bisa bareng kayaknya aku mandan sorean kan kepenak malah genah nggih. Jadi nek mun insyaallah nggih berusaha untuk menepati. Wis Gusti Allah ngijinaken malah ora mangkat misalnya.
Ya, kecuali niku wow ada halangan-halangan atau sing mandan penyakit pirang-pirang sok tumiba kowe anak kelalen barang niku nggih. Nah, ini mengucapkan insyaallah. Kemudian apabila ditimpa sesuatu yang tidak dikehendaki, dia selalu membaca khauqalah. La haula wala quwwata illa billahil. Aja kaya la haula wala quwwata illa billah wong Jawa, ora rampung. Ya la haula wala quwwata. Nah, kali itu biasanya. Kalau orang rampung gue pada baik la ilaha. Wala yung la haula wala quwwata. Tidak ada daya dan kekuatan kan begitu. Gue pada baik tidak ada Tuhan. Nah, kudunya digenepi la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Utamanya yang minimal ya la haula wala quwwata illa billah. Apa artinya? Tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah. Kalau jenengan kami bisa ngapa sih jadi aslinya udah ngapa-ngapa lah nggih. Semua atas izin dari Allah. Bisa obat, bisa nginum, bisa maem, bisa ndeleng, bisa melaku, semuanya atas izin Allah. Nek Gusti Allah wis ora ngizinan, kula jenengan sami sikil arep ditekuk ora bisa, misalnya. Nyonten kanca kula niku. Niki kula berarti sikil ora kena ditekuk niku, Bu. Siki wae. Miring ora bisa, jagong ora bisa. Jajan. Apa maning kemurung. Jadi bilane menuma sikile kudu lenceng. Nek ditekuk lara banget iki. Ora kuat. Nah. Terus kula ditakoni nang kanca-kanca niku. Anu kepriwe niku ceritane? Jadi itu katanya sering kecelakaan di bagian sini, di bagian apa ini? Pangkal paha atau di pantat belakang. Itu udah beberapa kali kecelakaan di tempat yang sama itu tiba ngono. Gue mana ngono. Jadi nek boleh gambarna gue Oreo tapi tengah-tengahnya hilang kayak gue boleh gambarna. Angel sih anu diceritakan nang kene sih. Jadi kayak roti Oreo tapi kayak putih-putih orang anak. Ya gue lah. Syaratnya normal, bisa nepuk, bisa ngapa, jari-jarinya juga normal. Nah ini ketika Allah sudah menghendaki yang demikian ini, kita bisa ngapa-ngapa. Apa mana nek dijiot sijine kuwi sing jenengane nyawa, ruh. La inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siki enak seruput, seger. Ini kula jalan sami nembe tinggal dari kita nggih ngajeng Al-Azhar. Haji Nono. Nah, aku dikabari Haji Nono pun di jam aku tak boleh itu bang si Belanda. Ngarep Al-Azhar. Nah itu sudah diambil, sudah nggak bisa apa-apa, Bu. Sing biasanya ngepit tekan ngendi ora. Iya enggak? Ngepit itu. Ngepit celana pendekan nang Cimanggu ketemu pakiran nang ngondi tekan Banjar, tekan Tasik ngono ngepit. Tapi titi mangsane wis diambil nang ari Gusti Allah wis ora bisa ngapa-ngapa. Nah ininya kita ingin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah yang maha tinggi dan maha agung. Luar biasa. Kalau jenazah menek tangannya wis lara dia sengklek keplek. Junjung apa gue jenenge buah apa gue? Melon sudah bisa. Melon. Dengan enteng apa meneh melon sebluntung. Ya larang nih. Nah ini
maka kita hendaknya gemar mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Nek cara emban iki dikritik wong Islam. Golek la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim niku jere anu mukur pada lesane tok. Tapi hakikatnya belum menyandarkan urusan kepada Allah. Padahal kita ini mestinya menyandarkan urusan semuanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wah, Gusti Allah kok hebat luar biasa, maha tinggi, maha kaya, maha segalanya. Wit-witan bisa tukul lah, Gusti Allah sing nukulna. Bocah cilik bisa jadi gede, nah Gusti Allah sing dadekna. Jadi kita ini jika ada sesuatu yang mungkin tidak kita kehendaki atau kita ini merasa terjepit, kepepet, kita ini merasa dalam posisi yang lagi tidak sesuai harapan, kita senantiasa gemar mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah ini. Kemudian yang berikutnya, ketika ditimpa musibah kita mengucapkan kalimat tarji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Asale sekang Gusti Allah mengko arep bali maring Gusti Allah, kula njenengan sami kon padailing. Karena banyak orang yang tidak ingat kepada Allah, tidak ingat bahwa dia nanti akan kembali kepada Allah. Nah, kita sebagai hamba yang beriman gemar senang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Sabar itu dari awal. Jadi ketika kita ditimpa musibah itu sabarnya kawit awal. Ora sabarnya mengko nang keri-kerian, tapi dari awal kita hendaknya sudah sabar. Begitu tek kita ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita senantiasa dalam kesabaran. Maka dalam Al-Quran itu disebut wabasyiris sabirin, berikanlah kabar berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Alladzina idza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong sing sabar kuwi sing kaya apa? Angger ditimpa musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, yang terakhir ini adalah setiap hari, setiap pagi, setiap siang kita tidak pernah lepas membaca kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Karena inilah kalimat yang akan menyelamatkan kita. Kalimat yang akan membuat kita ini selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dan kalimat ini pula lah yang menjadi pintu gerbang masuknya Islam. Orang kafir, orang non-muslim, orang bukan Islam ketika masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadat. Mana kadang-kadang nek arep kawinan, arep nikahan, dicek isit biasanya nang pengulune. Tapi ngucapaken syahadat niku nggih. Terutama nek anu sing pengulune dereng pati paham niku. Nek sing wis biasa ya ora kon ngucapna syahadat. Bajuke anu biayane kon syahadat anu wis sampedina syahadat misale. Tapi Pak ngucapaken kalimat syahadat. Engko mbok nganti anu ora bisa syahadat. Nah niku. Padahal dinikahkan secara Islam, misalnya bukan orang Islam berarti dia tidak sesuai. Nah. La ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan illallah kecuali Allah. Jadi kita ini hanya menyembah kepada Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Bapak Ibu kalimat-kalimat
ringan yang oleh para ulama itu disebut ini adalah merupakan kalimat-kalimat yang bisa menjaga kebahagiaan di dunia menuju kepada kebahagiaan di akhirat. Jangan sampai kita jauh dari kalimat-kalimat yang saya sampaikan ini, dan mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi saya dan bagi jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah bagi kita untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa, menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Makatan para bapak ibu lan sedherek ingkang kawula hormati, ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi wonten hikmah manfaatipun. Monggo kita pungkasi kanthi wawasan hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.